Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5021217, kelas 4F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertemuan Telaah Kurikulum materi ketiga. Materi yang saya bahas pada video ini yaitu tentang perbedaan kurikulum dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Pada saat itu dimulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pembelajaran 1947. Namun, baru dilaksanakan pada tahun 1950 karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka. Maka, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus kurikulum ini fokus kepada Rencana Pembelajaran 1947, tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kedua, kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarahkan pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Kurikulum 1964. Pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, yakni dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan kepada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membantu manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tetap diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. 5. Kurikulum 1975. Pemerintahan kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruktusional. Dikenal dengan istilah satuan pembelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting.
Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan sesuatu, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif. 7. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintahan memperbarui kurikulum sebagai upaya memandukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, pembaruan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lainnya. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu memilih kompetensi, sesuatu spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa pada desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di dalam materi bahasa Indonesia, PKN, IPS, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan dalam materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan ditetapkan di sekolah-sekolah Indonesia. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di dalam konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pembelajaran Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka antara lain yaitu kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, pada jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan jam pelajaran pada kurikulum Merdeka diatur per tahun. Proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Sedangkan kurikulum 2013 mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas.
Nah, sistem penilaian pada kurikulum 2013 berdasarkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.